Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratikasari, peserta Latsar gelombang 3 golongan 2 angkatan 8. Untuk memenuhi tugas dalam agenda 3, berikut dibuat learning journal substansi materi manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG. Manajemen ASN. Manajemen ASN memiliki fungsi untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengelolaan ASN diatur dalam manajemen ASN. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Kedudukan ASN. Kedudukan atau status jabatan ASN dalam sistem birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam Undang-Undang ASN tersebut harus jelas. Berikut beberapa konsep yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas dua. Yang pertama, pegawai negeri sipil, dan yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian, pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Peran ASN. Yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN adalah aparat pelaksana atau eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Yang kedua, ASN sebagai pelayan publik. Suatu pelayanan harus diberikan secara maksimal oleh aparat pemerintah hingga tercapai kepuasan pelanggan, atau dalam hal ini adalah masyarakat umum yang disebut sebagai pelayanan prima. Yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 66 Ayat 1-2 terkait sumpah dan janji ketika diangkat menjadi ASN, di sana dinyatakan bahwa ASN akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah. Berikut adalah hak yang diperoleh sebagai aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berikut adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN yang harus dilaksanakan. Sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Prinsip sistem merit ada 3. Yang pertama, keadilan dan kewajaran. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN yaitu sebagai berikut: penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, penghargaan. Sistem merit memiliki fungsi bagi organisasi dan bagi ASN. Bagi organisasi,
mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Berikut kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN ada 4. Berikut bagan mekanisme manajemen pegawai negeri sipil. Berikut bagan mekanisme manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berikut mekanisme pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Organisasi dan sistem informasi. Organisasi Korps Profesi Pegawai ASN mempunyai tugas untuk memberikan pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi, menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN. Sistem informasi. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara-penyelenggara publik. Klasifikasi pelayanan publik ada 4. Yang pertama, pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Yang ketiga, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Whole of government. Mengapa whole of government itu penting? Karena yang pertama, adanya dorongan publik untuk kinerja good government. Yang kedua, tumbuhnya ego sektoral atau mentalitas silo akibat dari perbedaan orientasi sektor. Yang ketiga, adanya keberagaman. Yang keempat, adanya perkembangan teknologi dan informasi. Penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegritas. Berikut praktek WOG dalam pelayanan. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Yang terakhir, koalisi sosial. Berikut tantangan dalam praktek WOG. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Kemudian, nilai dan budaya organisasi. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Bagaimana whole of government dilakukan? Yaitu dengan melakukan koordinasi, integrasi, serta melakukan kedekatan dan pelibatan. Berikut manfaat yang dicapai dengan whole of government. Demikian cermin jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.